Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali pada renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih, Yohanes Calvin berkata bahwa kalau Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, itu adalah hak prerogatif Allah. Dan manusia yang menerima penyelamatan dari Allah itu hanya karena anugerah. Dalam konsep anugerah, tak ada satupun yang layak kita banggakan dan kita sodorkan kepada Allah sebagai alasan yang membuatnya kita layak diselamatkan olehnya. Jadi Tuhan berdaulat atas kehidupan dan berkuasa menyelamatkan manusia tanpa intervensi manusia. Bagi Yohanes Calvin, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Tuhan. Dengan demikian, Tuhan bukan hanya bertanggung jawab menciptakan alam ini, tetapi juga bertanggung jawab akan keberlangsungan dan keselamatan makhluk ciptaannya, terlebih manusia yang sangat dicintainya. Saudara, pernyataan Yohanes Calvin di atas menyatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai konsekuensi moral yang tidak terhindarkan untuk keselamatan manusia dan semesta yang mengelilinginya. Pernyataan itu juga memberikan pengertian bahwa kehidupan di mata Tuhan sangatlah berharga. Allah melihat manusia itu sangat berharga sehingga ia menolongnya dengan totalitas pertolongan yang dihadirkan lewat keselamatan yang tidak ternilai harganya. Bahkan dia mempertaruhkan seluruh kehidupannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih, jika Allah telah mewujudkan cintanya yang besar dan mengatasi masalah manusia yang besar yaitu keselamatan, maka hal itu menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak membiarkan hidup kita rusak oleh perkara-perkara duniawi yang sementara. Dan karena itu, jika saat ini kita diperhadapkan dengan rupa-rupa pergumulan yang berat, sakit penyakit dan air mata, ketahuilah bahwa Allah mengizinkan hal itu terjadi tidak dalam rangka kehancuran, tetapi Ia akan arahkan pada kebaikan yang mendatangkan damai sejahtera. Iya, sebagai manusia yang sedang berjalan dalam dunia yang serba tidak ideal, kita harus jujur bicara bahwa dinamika kehidupan dunia ini bisa saja menghantar kita pada hidup penuh gumul dan juang atas sakit penyakit, atas masalah usaha, atas masalah kehidupan rumah tangga, dan berbagai bentuk masalah lainnya. Tetapi mari kita ketahui dan yakini seyakin-yakinnya bahwa di dalam kendali Allah dan dalam waktu Allah, Ia akan mengarahkan semuanya itu pada kebaikan. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini, disampaikan Yeremia kepada umat Israel yang sedang dalam proses hidup berat karena kondisi bangsa yang runtuh secara politik, dan kondisi itu berdampak pada berbagai dimensi kehidupan mereka termasuk dalam masalah sosial dan ekonomi. Saudaraku dimanapun berada pada pagi hari ini, jika kita berada dalam pergumulan berat saat ini, baiklah kita mempercakapkan pada diri kita sendiri, jika aku tertindas baik bagiku, supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapan Allah. Demikian dalam keadaan rentan dan lemah, memaksa kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan hingga membawa kita pada sikap dekat dan akrab dengan Tuhan. Karena itu mari menguasai diri dan tidak membiarkan iman kita lemah begitu saja saat masalah mendera. Mari membiasakan mempercakapkan harapan kepada diri sendiri bahwa saat aku lemah, kuasa Tuhan bekerja dalam diriku untuk mendatangkan kebaikan. Karena hidupku ada dalam rencana Allah yang indah dan kiranya Tuhan yang memberi kuat bagi kita semua. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu.
ketika kami melewati ketinggian hidup yang memesona, dan ketika kami melewati lembah dari hidup ini yang menyakitkan, Tuhan tetap setia berada bersama dengan kami, menghadirkan kekuatan dan harapan untuk terus berjalan dan bangkit melewati dan membuat hidup ini melaju. Hari ini, apapun yang terjadi, kami yakin bahwa tidak akan terjadi tanpa penyertaan-Mu, dan kami pun mampu melalui hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.